Selamat siang semuanya. Apa kabar? Yes. Terima kasih buat kesempatannya diberikan buat saya, buat Pastor Aldo, Niki, and semuanya. Tena, Om Frank, udah berikan saya kesempatan untuk ada di sini. Saya sebetulnya tadi sempat di pikiran gitu ya, Dok boleh mundur lagi gak tanggalnya? Saya kepengen mundur saya bilang, cuman janganlah ya. Saya tuh tadi janjian semua itu dari bulan Maret ya, Maret, April udah gak nyambung-nyambung. Jadi ya decide baru kali ini. Tapi sebelum ya Agustus ya, tapi sebelum saya masuk ke firman, boleh saya berdoa terlebih dahulu sekali lagi. Lord, I just want to surrender everything into your hand. Biar Engkau beracara sebebas-bebasnya tempat ini Tuhan. Hamba-Mu terbatas dalam berkata-kata, tapi kuasa-Mu gak pernah terbatas. Pagari lidah mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Bukan apa yang hendak ingin hamba sampaikan, tapi biarlah menjadi kebenaran-Mu Tuhan, dan kehendak-Mu Tuhan, yang terjadi di tempat ini. Lord, I pray for every word. Aku berdoa setiap firman yang kami dengar akan menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami semua. Just take over everything, Lord Jesus. Kau yang ambil alih semuanya. Dan aku serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Mari sama kita katakan, amin. Aku tuh paling seneng kalau ngelihat anak-anak Tuhan itu kalau di gereja, khususnya on Sunday. Tahu kenapa saudara? Mereka bisa nyanyi, berteriak-teriak, bisa jungkir balik, bisa mengekspresikan bagaimana mereka mengasihi Tuhan. But sometimes yang buat saya sedih kadang-kadang adalah waktu mereka menjalani daily kehidupan mereka. Karena waktu hari Minggu sama hari Senin sampai Sabtu, it's totally different. By the way, saya sebelum kemana-mana teman-teman, can we just give big applause to all the volunteer yang melayani pagi hari ini. Khususnya yang sestra pemain keyboard pagi hari ini, makasih ya, sudah menemani saya. Dan saya lupa mengenalkan keluarga saya sendiri gak sendirian, saya bersama dengan istri dan kedua anak saya hari ini menemani saya. Saya sampai janji sama istri saya bilang, dia bilang sama saya, Babe gak mau tahu, anniversary, we need to go somewhere. Saya nyari jadwal tanggal untuk bisa pergi berdua itu ya. Bisa tanggal segini. September saya bilang kita harus pergi berdua. Kami mau rest berdua. Karena persis tahun ini it's a big moment buat kami berdua. Karena saya pribadi full time 15 tahun. Saya sudah full time 15 tahun dan saya menikah tahun ini September 20 tahun saudara. Jadi saya bilang sama istri saya, ini adalah momen yang paling tepat untuk saya berdiam diri sama Tuhan. Untuk mau nanya, what next Tuhan? Saudara, baru saya mikir what next? Tiba-tiba kemarin conference Juli ya. Juli kemarin conference, saya dikasih kerjaan baru sama Tuhan. Jebret, saya pikir makanya jangan nanya sama Tuhan. Lu nanya dikasih sama dia. Saya bilang sama Tuhan, saya bilang sama istri gini nih, kan pendeta ya saudara ya. Mau kalibrasi sama Tuhan. Tuhan mau apa dengan hidup kita yang kali ini. Udah menikah 20 tahun, terus pelayanan sudah 15 tahun. Ini waktu yang paling tepat untuk kalibrasi. Saudara kalau nggak kalibrasi, saudara kan jadi orang Kristen yang monoton. Percaya gak? Setiap hari Minggu Anda ke gereja, nggak tahu kenapa Anda ke gereja. Hello. Every day yang kita lakukan adalah tidur, maaf ya, mind my word, saya minta maaf. Tidur, makan, pup, tidur, makan, kerja, tidur, makan, sekolah, tidur, makan. Makanya kenapa nggak banyak anak-anak muda yang stres? Karena dia merasa hidupnya monoton. Kalau nggak monoton, beneran, ikut Tuhan yang sungguh-sungguh. Gua jamin hidup lu gak akan monoton. Stres iya. Percaya sama saya. Saya kemarin sama istri saya, gue ini gak kayak conference saya bilang. Tahu gak? Karena
Baru selesai acara, meeting. Baru mau mulai acara, meeting. Baru ini meeting. Udah selesai conference, meeting saudara. Gara-gara saya harus ngurusin missionnya se-Indonesia. Gue kayak, bentar, salah minta gue Tuhan. Cuman, ya sudahlah Tuhan. Kalau Tuhan kasih, Tuhan suruh, berarti Tuhan tahu saya mampu. Karena, I think 2 years, 3 years, 2-3 tahun terakhir ya. Kita sudah ngelepasin marriage ministry, 2 tahun lah ya. 2 tahun terakhir ini kami suami istri, saya sama istri melepaskan semua pelayanan kita. Saya lepas dari marriage counselor, marriage pengajar, saya lepas youth pastor, saya lepas, semua saya lepas. Bukan karena saya nganggur saudara, tapi saya tahu diri. Saya gak bisa mengembalakan anak-anak muda, karena saya jarang di rumah. Gak usah gembalakan anak-anak muda, gak usah gembalakan jemaat. Mengembalakan istri dan anak-anak aja udah ruwet kok cari waktu. Saya ngomong apa adanya saudara, saya gak pernah takut untuk kayak ngomong apa adanya. Karena saya lebih takut sama Tuhan daripada saya digosipin sama orang. Kadang-kadang hidup kita lebih takut digosipin daripada kita stay sama Tuhan. Ayo, coba ngecek diri, coba lihat kiri kanan. Ayo takut sama mana, takut sama Tuhan. Ayo, ayo. Ayo, saya kasih lihat ya saudara beberapa potret kehidupan saya yang baru saya lakukan di bulan Juli kemarin. Boleh next slide? Boleh slide PPT saya. Dah. Oh kepotong ya? Ya udahlah nggak apa-apa. Pas kok, pas. Pas sebelah situ memang gak ada orang, pantai. Jangan ngelihat pantainya saudara, saya kemarin leading membawa 36 orang dari berbagai kota dan negara, dari Jepang, dari New Zealand, dari Padang, dari Medan, dari Jakarta, dari mana-mana. I'm leading hidup mereka untuk melihat apa sih menjadi hatinya Tuhan. Apa sih menjadi hatinya Tuhan? Next slide. Saya mimpin bahwa ada satu daerah saya harus pecah 2 grup. Teman saya leading 16 orang, saya leading 16 orang juga. Dan hanya bisa ditempuh pakai gituan saudara, perahu kecil-kecil gitu. Dan itu tuh harus lewat laut lepas saudara. Jadi kalau goyang sedikit tenggelam kami semua dan itu jalannya 2 jam. Saudara kalau melihat lumba-lumba gratis itu di situ saya. Gak usah bayar ke Bali mahal-mahal, itu banyak lumba-lumba lompat-lompat, cepluk, lucu banget. Saya ada videonya. I'm so happy. Next slide. Saya bikin kegiatan, ini tahu gak saudara, penduduknya cuma 800 orang. Penduduknya cuma 800 orang. Jalan itu paling kalian dari pintu masuk ujung situ sampai ujung situ kotanya ada habis. Habis. Jadi waktu saya suruh, saya ini persiapan ini setahun saudara. Jadi waktu dia ngelihat kita, orang kota dari mana-mana kayak ini orangnya berlihat, ini orang-orang Cina dari mana nih? Turis nyasar. Kita bikin pasar murah saudara. Saya kumpulkan baju-baju dari berbagai kota, dari kota Padang, dari kota Medan, yang karena itu paling dekat terjangkau. Mungkin habis ini saya libatkan Sidoarjo kali ya. Amin dong. No seriously, you know what, saya ini sekarang lagi libatkan banyak gereja saudara. Why? Katanya di surga sudah nggak ngeliat label nama gereja. Tapi kenapa sih gereja susah bersatu? Gregetan saya. Maaf ya. Lu jangan, gini loh. Buat saya gini, jangan cuma teriak khotbah. Tapi untuk kita bersatu-satu dengan yang lain aja kita nggak bisa. Why? Karena takut jemaatnya dipindahin, takut dicomot, takut di ngapain. Saya tuh sekarang gandeng beberapa gereja. Untuk to help me. Karena gak bisa, kalau saya sendiri ini gak bisa, beneran. Dan puji Tuhan sudah ada beberapa gereja-gereja yang mau join untuk bantu gandengan tangan sama saya. Why? Jangan diam, saudara. Dan jangan puas, jangan buat bangku ini menjadi Anda jadi nyaman. Dan tidak melakukan menjadi kehendak Bapa. Tadi kan siapa tuh tadi sharing di sini. Saya doa tanya sama Tuhan. Loh iya, kamu kalau dikasih kerjaan mau jalan gak? Hello. Saudara, ini kayak pasar malam kita buka, jebret.
kita bilang jam 4, jam 2 itu mereka sudah standby. Justru orang-orang dari luar pulau itu datang ke situ cuma gini doang. Saya nggak khotbah, saya nggak KKR, saya nggak ngapa-ngapain. Tapi saudara tahu gak, gara-gara gini doang, kita ngejamah banyak hatinya orang. Mereka nyamperin kita, cuma bilang begini doang. Pak, Bapak ngapain mau buat gini-gini yang susah-susah? Tahu gak saya bilang apa? Karena Tuhan sayang. Perjumpaan Bapak dengan Ibu, itu karena Tuhan tur. Saudara baru selesai saya ngomong kayak gitu, yang punya warung di sebelah rumahnya, sebelah rumah itu ada warung. Nyamperin saya bilang begini doang. Bapak sudah terlalu baik. Bapak kalau mau beli minum, mau beli makanan, gak usah bayar lagi di warung saya. Saudara, gue gak KKR loh. Gue gak pakai ayat, gue gak pakai apa-apa. Just show what is love. Tanpa ada embel-embel. Gak ada saudara. Itu doang. Next slide. Saudara di daerah situ ya saudara, itu banyak motor-motor begal dijual di situ. Jadi motor itu nggak ada remnya, nggak ada knalpot. Nah kami orang kota, saya bilang sama mereka, nanti kita angkut-angkut barang pakai apa? Kita sewa becak pastor. Oh becak. Nah becak di kepala saya tuh becak ada yang genjot. Betul ya? Coba bayangin saudara becak itu kayak apa? Ada orang di belakang, either itu motor atau sepeda. Betul ya? Digenjot. Karena di situ nggak ada mobil saudara. Di kota yang saya pergi ini nggak ada mobil. Nggak ada aksesnya untuk bawa mobil. Adanya motor. Jadi saya dijemput dengan motor itu. Remnya saudara, saya tuh duduk di belakang yang paling ujung belakang kardus itu. Saya duduk seperti ini. Cep. Ini jadinya rem motor. Berdua duduk, seret. Sendal gue putus habis ini saudara. Kayak gini. Nah itu kenapa di situ? Karena kita nggak punya rem. Terus turun, kita panik. Masuk ke sawah, gubrak aja. Day one, belum profesional. Saudara. Lihat, kami tuh harus ngangkat semua. Karena nggak ada jalan lagi. Ini baru jembatannya putus. Berapa hari sebelum kami sampai, kami bawa barang 2 ton teman-teman. 2 ton, kami nggak pakai kuli ngangkat. Kami 36 orang yang ngangkat sendiri semuanya itu. Ditanya, untungnya kami apa? Gak ada. Dan mereka peserta harus bayar 8,5 juta. Enakan ke Jepang kan ya? Nah, ini hidup susah loh sama saya 8,5 juta. Luar tiket pesawat. Tiket pesawatnya 4,5 juta. Jadi kurang lebih satu orang bayar 12,5 juta. Why? Karena kita patungan saudara. Ngirim barang patungan, beli barang patungan, semuanya patungan. Next slide. Saudara di sini ya, saya selalu masuknya, meskipun saya sudah melepas my youth pastor, saya jadi mission pastor sekarang. Saya nggak pernah berhenti kegiatan saya sama anak-anak muda sampai hari ini. Sampai hari ini. Saudara di sini kita menemukan banyak banget, ada satu anak cowok di sini nih. Kalau kami nggak datang hari itu, dia sudah merencanakan untuk mau bunuh bapaknya sendiri. Kita udah sesal nih, dia di pojok nangis-nangis. Dia bilang gini, Kak, untung kakak datang. Kalau kakak nggak datang sudah kayak mau bunuh bapak saya sendiri. Tahu kenapa? Karena dia baru dibuang di lantai 2 sama bapaknya, dibanting itu sama bapaknya sendiri. Terus di sini kita ngomong soal pengampunan. Ini. Maka saya bilang, teman-teman, hidupmu tuh gak ada yang kebetulan kalau kau buka hati benar-benar sama Tuhan. Masalahnya, kita sebagai anak Tuhan, maunya apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau. Kita doa aja apa yang kita mau, bukan apa yang Tuhan mau. Berapa banyak atau berapa sering kita doa begini sama Tuhan, Tuhan apa yang Tuhan mau sama hidupku. Coba, kita selalu kalau doa, Tuhan aku minta berkat-Mu mengalir kehidupanku. Tuhan aku berdoa buat pekerjaanku. Tuhan aku berdoa, Tuhan aku berdoa, Tuhan aku berdoa. Pernah gak kita berhenti itu semua? Kita bilang begini, Tuhan, kau mau apa sama hidupku? Next slide. Mandi saudara, mandi itu harus tunggu dari air sini nih. Jadi kalau air ini gak keluar kita gak mandi.
Jadi saudara jangan pikir saya tidurnya enak-enakan di hotel. Tidak, saya tidur di rumah warga. Saya tidur di rumah warga, saya makan, apa namanya tuh? Saya makan sagu bakar, saudara. And almost every day, saya kayak udah mikul salibnya udah terlalu tidur tuh ya. Ini bantal dikasih sama warga, ini di rumah warga. Ini saya nggak kasih semuanya gambarnya saudara. Saya ada videonya ngenes banget. Tapi saya bilang sama mereka, setiap peserta 36 orang, saya bilang begini, kalau lu mau tahu artinya Tuhan, lihat yang ini aja. Lihat ini aja. Gak usah kebanyakan kayak berdiam kita puasa dan segala macam. Oh, nothing wrong with that. Saya nggak anti gitu kan. Saya ini orangnya sangat karismatik abis, sang roh abis. Tapi jangan lupa untuk injek bumi, saudara. Next slide. Ini saya baru nih, saudara. Saya sekarang masuk ke sektor pertanian. Saya masuk ke sektor pertanian dan kami sangat direspon oleh berbagai kota. Sampai ada salah satu bupatinya tuh bilang sama kita kayak, Pak, Bapak suruh kita nanam apa? Kita jalan. Entah dulu. Dan saudara pikir saya si pupuk pulang ya? Enggak, saya tadi bilang sama Pastor Aldo sama Kaniki, saya bilang, tau enggak? Saya ini punya grup pemurid dan isinya itu petani-petani semua. Dari berbagai kota. Hello, saudara mau buat dampak, gak usah repot-repot wis. Kan Tuhan bilang apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Ya gak harus jadi pendeta lah saudara. Minimal jadi icon leader lah di sini. Minimal bisa jadi jembatannya buat orang-orang yang belum kenal Tuhan. Minimal bisa menjadi jembatan buat orang tuamu. Minimal bisa menjadi jembatan buat orang-orang yang butuhkan yang namanya kasih. Saudara, saya besok Senin sudah berangkat lagi. Saya minggu depan, nih Senin saya sudah berangkat ke Mojokerto. Minggu depan saya ke Pulauan Riau. Saya berangkat ke Pulauan Riau, mau ke Pulau Kepi, mau ke segala macam. Dan saya masih mau pergi lagi ke Sulawesi Utara, saya mau ke Papua. Ada ke satu daerah ke Papua. Istri saya lagi tegang kalau suruh saya pergi. Saya nggak sebutin nama kotanya dulu deh. Karena di situ daerah refuge, saudara. Nah, Bandung lagi makan enak-enak. Salah satu keluarga dari orang itu meninggal dimutilasi di daerah yang saya mau pergi. Jadi waktu dia tahu saya mau ke situ, dia langsung bilang sama istri saya, Koven jangan suruh pergi, bahaya situ. Saya bilang gak bisa Tuhan sudah ngomong saya 4 kali di kuping saya untuk berangkat. Saudara, saya bisa menghabiskan 1 jam. Saya bisa cerita tentang misi. Bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan melakukan banyak hal di dalam misi. Saya belum cerita loh saudara, ini udah mau masuk khotbah saya, udah setengah jam, udah 10 menit udah habis. Coba, saya belum cerita bagaimana Tuhan kasih saya tanah 1,5 hektar. Saya ada tanah loh sekarang 1,5 hektar saudara. Tahu gak kenapa? Berawal dari visi yang Tuhan kasih. Sehari sebelum saya berangkat misi, ada satu hamba Tuhan ngajak saya bikin sekolah misi di satu daerah. Saya bilang, makanya jangan nantang Tuhan. Tuhan pasti kasih kalau itu. Saya nggak ada ambisi saudara. Selama saudara pure hatinya untuk pelayanan, God will give it to you. Karena Tuhan tahu hati. That's why kenapa saya selalu bilang sama orang, cek hatimu benar apa enggak. Saudara baru diajak bikin sekolah misi. Saya bilang saya doa dulu bentar ya. Saudara, saya kemarin pelayanan misi di Kepulauan Mentawai. Saya sebelum landing, saya dengan satu nama. Minggu saya datang ke orang itu, saya mendoakan buat kesehatan orang tua. Orang tua umur 80 tahunan lah. Siang selesai ibadah, saya makan bareng sama orang itu, saya suruh makan depannya dia. Saudara, saya dikasih tanah 1,5 hektar sama orang itu. Itu suratnya udah ada, sertifikatnya sudah ada di saya semua. Lu mikir kebetulan? Gak ada. Gak ada. I can tell you a lot of things. Makanya kalau jalan-jalan sama Tuhan, jangan jalan sendirian.
Jangan jalan sama Tuhan waktu di gereja. Saudara yang sudah menikah, saudara yang lagi dalam pergumulan apapun, libatkan Tuhan dalam segala hidupmu. Orang juga sering nanya sama saya, sama istri saya, kok bisa sih sampai 20 tahun? Lah, emang menikah 3 tahun sekali? Ganti-ganti pasangan? Hello? Nah, baru saya masuk topik khotbah hari ini. Next slide. Nah, saya kasih judul hari ini adalah hidup di dalam kebenaran. Saudara kalau tanya gampang nggak? Susah saudara. Karena setiap kita punya kebenarannya masing-masing. Setiap kita punya kebenaran masing-masing. Apalagi topiknya saudara, bulan ini katanya navigate relationship ya. Betul ya? Pertanyaannya adalah, setelah kamu bangun hubungan sama Tuhan, what next? Saudara, navigasi itu kan kayak kompas ya sebetulnya. Kayak Waze yang Anda bawa. Kalau sudah tahu mau ngapain saudara? Apakah masih mendoakan lagi kayak tadi, bentar ya, gue doa lagi ya. Bener gak sih dari Tuhan? Iya kan? Kalau kita jadi orang Kristen ya teman-teman ya, don't too complicated. Terus jangan tiba-tiba tuh jadi spiritual banget tiba-tiba. Sekali lagi, untuk menguji gak ada yang salah. Tapi jangan sampai engkau menguji gak jalan-jalan. Saudara, waktu saya dikasih untuk ngurusin bisnis se-Indonesia, takut gak? Takut, tanya istri saya. Berhari-hari saya susah tidur. Gimana caranya ya Tuhan? Gimana caranya Tuhan? Cuman saya bilang sama istri saya, you know what? If God give it, then God knows. Kalau aku sanggup. Nih, jangan cuma tahu tentang kebenaran teman-teman. Tapi hiduplah di dalam kebenaran itu. Saya ulangi nih. Jangan cuma sekedar tahu tentang kebenaran, tapi kita nggak bisa hidup di dalam kebenarannya itu. Lucu gak teman-teman? Tahu nih semua, kita semua tentang firman Tuhan, tentang apapun. Kita tahu semuanya, but my question is this. Apakah kita bisa hidup di dalam itu atau tidak? Makanya jangan sibuk denger-dengerin yang di luar media sosial lagi rame ngediskusiin. Jangan kasih panggung gitu-gituan teman-teman. Yang katanya Kristen Kristen progresif, ada yang baru namanya iman progresif dan segala macam. You know what? Kekristenanmu yang perlu orang bisa tahu adalah keluargamu sendiri. Gak perlu orang luar tahu. Saya selalu bilang sama istri, buah dari hasil pelayananku yang perlu bisa merasakan adalah kamu, bukan orang lain. Buat apa orang bisa merespek aku di luar? Buat apa orang bisa nungguin aku, tapi di rumah istri, anak gak bisa menikmati itu semua? Buat apa? Hello? Nah, apa kebenaran itu teman-teman? Setiap dari kita punya kebenaran masing-masing. Benar gak? Yohanes 14 ayat 15, ini yang berbulan-bulan terakhir, ini terngiang-iang di kepalaku terus. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku ulangi nih, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. The Message bilang begini, saya suka banget. If you love me, show it by doing what I've told you. Makin berat ya teman-teman ya. Makin berat ya. Saya ulangin ya. If you love me, show it by doing what I've told you. Saudara, ini berat loh saudara. Kita bisa, boleh aku bicara, boleh ya, tapi nyelekit, boleh gak? Lo bisa hidup di sini sih, kesannya kita semua suci dan kudus. Lo bisa hidup dalam sebelah sini, kayaknya sepertinya lo ngerti akan firman Tuhan.
Tapi pertanyaannya apakah kita menghidupi itu apa denda, teman-teman? Kalau saudara bisa menghidupi, maka saya mau bilang, jempol. Nanti kalau kita pulang, pasti kita disuruh pulang sama Tuhan, bangga. Ayah bangga sama kamu. Karena kamu hidup dalam kebenaran itu. Saudara, saya selalu bilang gini sama keluarga saya. Setiap orang punya kebenaran masing-masing. Ini nggak beda Alkitab aja mungkin saudara. Pastor Aldo, Marci atau siapapun di sebelah sini mungkin punya message yang sendiri-sendiri berbeda-beda dengan saya. Betul gak? Nggak usah itu. Berdebat makan cabai aja saudara bisa berantem sama saya. Kenapa? Karena saya nggak suka makan cabai saudara. Pernah pergi ke warung pecel, makan pecel lele, ya atau ayam geprek, pesennya bilang begini, Bu, ayam, paha apa dada? Paha. Bu, nggak pakai sambal ya. Saudara makan ayam geprek, tapi bilangnya nggak pakai sambal. Pernah nggak? Pasti dibilangnya kan gini, ya orang gila ya. Lu masuk ke warung geprek, pesennya nggak pakai sambal. Terus ditanya gini sama saya, terus pakai apa kok? Lah ya pakai ayam toh Bu. Nggak pakai sambal kok? Enggak. Dia masih lagi saudara. Saya tambah gini, ya udah Bu, pakai kecap manis. Udah deh diam langsung. Wah ini orang gila, udah deh. Saudara saya tuh suka makan geprek. Saya suka makan ayam penyet. Saya suka makan segala macam. Tapi saya nggak suka pakai sambal. Bingung kan? Saya suka Indomie. Tapi saya nggak usah pakai sambal. Saya nggak bisa saudara. Saya selalu bilang sama istri saya, lu ya udah makan jauh-jauh, makan bakso bayar jauh-jauh, terus pulangnya keringetan, terus lidahnya kebakar. Apa enaknya sih? Kalau saya makan bakso saya nikmati. Satu secup, makan enak, pulang tenang, masuk mobil masih pakai AC, anteng. Dia belum lagi nanti buang air besar, pantatnya kepanasan. Lah kan banyak gitu loh yang dipikirin. Makanya saya bilang, saudara, kebenarannya itu ada macam-macam. Then who you gonna hold? Kalau buat saya, ya kembali kepada firman saudara. Hello. Next slide. Then what is Jesus? Saudara kalau saya tanya nih, siapa yang saudara kasihi? If you love me, then who you love? The world of Jesus. Tuhan Yesus atau dunia? Saya tahu di sini pasti bilangnya, ya Yesus lah ini pendeta gila kan di gereja. Ya iyalah. Saudara, siapa yang saudara kasih? Nggak usah angkat tangan saudara. Tapi tolong ngecek refleksi diri masing-masing. Iya ya selama ini gue lebih mengasihi siapa? Kenapa saya selalu bilang sama orang-orang, ke gereja nggak membuat lo jadi orang Kristen sejati. Hello, karena ke gereja karena buat orang cuma ceklok. Bener loh, daripada dicariin sama Kak leadernya, daripada dicariin sama Kak Aldo, sama Kak Niki, atau Kak Marci. Hey, kemana nggak gereja hari ini? Iya kan? Saudara, ini yang saya bangun dalam kehidupan keluarga saya sendiri. Saya selalu bilang sama anak saya, aku mau kamu mengenal itu bukan karena bapakmu pendeta. I don't want you to serve God because your daddy is pastor. I want you to serve God because you know who is Jesus. I want you to know who is Jesus in your life. Saya nggak pernah nge-push dia loh saudara dua-duaan ini. Ayo pelayanan, ayo gini, ayo gini. Nih kemarin mujizat baru dapat lagi anak saya yang gede. Saya kemarin godain dia, baru kepikiran kepengen kan, Tuhan kasih kamu. Itulah indahnya Tuhan. Saudara, bangun hubunganmu sama Tuhan, harusnya mengarahkan hidupmu jauh lebih baik. Tapi, ada tapinya saudara. Next slide. What Jesus said. Next. Lukas 14 ayat 27, barang siapa tidak mengikut salib, mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Pertanyaan saya ini, kok Aldo sering gak ngomong gini-ginian? Sering banget kali. Dan kita sering denger gini-ginian saudara. Dan saya tanya gini nih, what Jesus said actually? Apa sih yang Tuhan bilang sama hidup kita? Jangan berbuat dosa kan?
Jangan ngapain? Jangan zina, jangan pornografi, jangan ngapain lagi. Banyak lah ya, kita bisa tahu semuanya. Pertanyaan aku adalah cuma satu. How we live it? Bagaimana kita menghidupi dengan itu semuanya? Semua perkataan itu kita tahu gak? Tahu. Tapi pertanyaan berikutnya adalah apakah kita menghidupi satu demi satu itu atau tidak? Yang berikutnya, pikul salib teman-teman. Ikut Tuhan itu setiap dari kita punya salib masing-masing harus kita pikul. Jadi jangan teriak-teriakan, kok lu lebih enak, kok tuang silip kok lebih berat, kok ini gue lebih gak enak, kok lebih begitu. Gak usah, setiap orang punya salibnya masing-masing. Saudara mau pikul salib saya gak? Berat loh. Berat banget, setiap dari saudara itu harus pikul salib. Kalau mau jadi pengikutnya Tuhan, harus pikul salib. Saudara pikir kalau ada di dunia ini hanya untuk saudara bisa diberkati, punya pekerjaan enak, yang tadi dia kesaksian, siapa namanya? Yunita kesaksian, aku di-upgrade pekerjaannya, aku begini, aku begitu. Saudara, life is not about you, life is all about Him. Kalau hidup kita tentang Dia, maka harusnya kau jalankan adalah tentang Dia, bukan tentang kita, saudara. Bukannya saya ngomong begini besok nggak usah sekolah, nggak usah kerja, berarti pelayanan misi. Enggak, saudara, saya nggak suruh jadi pelayanan misi. Enggak, minimal hidupmu tuh yang Tuhan bilang. Next slide. Garam memang baik, tapi jika garam menjadi tawar, dengan apakah yang diasinkan? Tidak ada lagi gunanya. Baik untuk di ladang maupun untuk pupuk. Dan orang-orang buangnya saja. Siapa yang telinga untuk mendengar, hendaklah mendengar. Saudara, kamu tuh jadi garam. Dan terang katanya kan. Minimal terangmu itu orang bisa lihat. Minimal orang kalau ketemu Marci, orang bisa ngerasain tentang kasihnya Tuhan. Saya nggak suruh, saya ngomong gini nih nggak bilang saudara harus jadi pelayanan misi kemana-mana. Gak usah saudara. Gak usah. Minimal orang tuamu bisa merasakan sesuatu yang berbeda setelah kamu ikut Tuhan. Saya kasih saudara yang simpel-simpel, saya nggak buka yang horor-horor loh saudara. Kalau saya lagi pelayanan misi, saya buka yang horor-horor. Saudara kalau cuman duduk diam doang di sini, ini nggak ada gunanya saudara. Misinya Tuhan itu gak boleh berhenti dalam gereja. Saya tadi bilang Pastor Aldo. Misinya Tuhan tuh gak boleh berhenti dalam gereja, tau gak sih? Harus keluar gereja. Saya waktu zamannya youth dulu, anak-anak youth saya suka bilangin sama mereka. Don't proud with yourself. Jangan bangga kepada dirimu sendiri kalau kamu bawa jiwa-jiwa baru. Tapi ternyata jiwa itu cuma dari gereja A ke gereja B. Jangan bangga. Tapi bawalah orang yang belum mengenal Tuhan. Dan you need to be proud. Saya masuk ke pertanian kenapa? Karena banyak orang-orang yang belum kenal Tuhan di situ saudara. Saya Februari balik ke daerah Sotboya, itu saya mau bikin air bersih di situ. Karena nggak ada air. Saudara itu kalau cadangan hujannya udah habis, maka nggak ada air. Saudara kok ikut saya ngenes saudara ngeliat nih. Jadi kalau saudara masih bisa tidurnya enak, semuanya enak, belum digigitin nyamuk segede-segede kingkong, terus bengkaknya sampai berhari-hari segede bener-bener kayak gedenya setengah mati, kalau saudara garuk itu langsung bisa nyebar kemana-mana. Itu nyamuk. Autan itu bisa 3 kali lapis saudara udah pakai, 2 jam lagi pakai, mau tidur pakai. Itu aja masih digigit. Saudara, punya telinga kan? Punya kan? Terus habis dengar, mau ngapain saudara? Every Sunday you come to church, what do you do in life? Setiap hari Minggu kita dengar khotbah, betul? Then what do you do? Apakah kita masih menggerutu, Tuhan hidupku kok begini, Tuhan kok aku begini, Tuhan pekerjaanku begini, Tuhan. See we miss the point teman-teman.
Kalau hidupnya kita hanya untuk diberkati, saya kasih tahu, maka orang yang paling kaya, yang paling bahagia. Hello. So what next? Kalau kita sudah punya telinga untuk mendengar, ayo jalan. Pernah gak sih tanya kiri kanan, what can I pray for you? Itu loh simple teman-teman. Itu loh paling simple. Tanya Kak Marci, hari ini aku bisa doain apa? Pastor Aldo, apa yang aku bisa doakan? Itu paling simple nih. Kalau saudara bisa lakukan itu yang paling simple, itu akan menjadi budaya dalam kehidupanmu. Dan saudara pasti shock kalau suatu saat Tuhan mengarahkan kalian untuk melakukan jauh lebih besar lagi. Why? Anak gua faithful ini, setia. Saudara mau tahu gak? Tuhan panggil setiap kita semua gak cuma menjadi orang yang sukses. Tuhan panggil saudara dan saya itu menjadi orang yang setia. Jadi pikirkan jauh-jauh, gua mau jadi orang sukses. Gak ada yang salah, gak ada yang salah. Silakan jadi orang sukses. Tapi saya mau bilang hari ini, Tuhan panggil kita semua tuh menjadi setia harusnya. Karena setia itu gak gampang teman-teman. 20 tahun aku menikah sama istri. Aku tuh butuh kreativitas. Bagaimana cinta ini gak bisa pudar. Aku tetap pacaran sama dia. Aku harus bikin planning sama dia. Aku harus dating sama dia. Aku harus pergi sama dia. Itu sama kamu dengan Tuhan. Kalau lu ketemu Tuhan cuma di hari Minggu, lama-lama kering di sini nih. Itu pun kalau ketemu di hari Minggu. Kita hari Minggu di gereja masih sibuk kan, ngecek Instagram. Gua kemarin habis ngepost yang like gue berapa nih. Atau lagi promo kan. Shopee, Tokopedia. Nah udah deh. See, we don't focus di gereja. Many distraction. Nih, the devil akan kasih distraction buat kalian semua supaya kalian gak sampai kepada satu tujuan. Kan navigasi katanya. Sadar gak sih where we are right now? Kita tuh dalam dunia ini udah mau gak karu-karuan, tau gak sih? Perang udah di mana-mana. Ini katanya udah ada mega trust, akan ada gempa besar di mana-mana. Dan termasuk kita kena di sini di Pulau Jawa, kita akan kena ambasnya. Are we alert? Gitu-gituan saudara. Are we alert about that? Saya loh, sampai bilangin sama istri saya. We need to be ready ya, no matter what. Plan apa? Ini saya ngomong sama dia. Are we alert? Saudara gak mikir ya, kalau saudara tiba-tiba suatu saat. Makanya saya bilang, saudara, jangan jadi orang, hari ini on fire, besok gak on fire. Hari ini asin, besok tawar. Hari ini begini, besok begitu. Saudara jadi orang sih jangan kayak gitu saudara. Capek, kasihan pendetanya. Ini gak ada pesan dari Pastor Aldo, beneran. Tenang, ini pesan dari saya sendiri. Capek tahu. Hari ini jika jingkrak tadi, ajaib kau Tuhan. Terus lagi gak ajaib hidupnya mulai melempem kita. See? Next slide. What Jesus said next. Matius 28, 19, 20. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa mereka dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menjadi kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi jangan takut kalau lu gak sempurna, lu gak bisa, gak usah takut. Why? Karena yang kelakuan adalah kehendak Bapa. Ada penyertaannya. Saya gak pernah mikir hidup saya sampai hari ini. Maka kalau saudara perhatiin hidup saya, kalau saya diundang khotbah, pasti ada sesuatu yang saya bisa ceritakan. Why? I try to obey. Saya berusaha jalan. Saya berusaha tetap sama dia. Meskipun hidupku tidak baik-baik saja saudara. Tuh Pastor Aldo tahu tuh hidupku kayak apa. Tanya dia. Mau ngomong kesehatan, aku ada cerita baru. Tapi kan ini kan bukan koleksi ya saudara. Nih koleksi gue, ketidakbaikannya gue, tentang kehidupan kesehatan gue, lihat nih banyak nih. You know what? It's up to him. Saya tanya nih. Boleh saya tanya? Tinggal 7 menit. Boleh saya tanya ya? Hidup kita punya siapa?
pendeta jebak Batman lagi. Ini pertanyaan jebak kita semua. Enggak saudara, gue cuma pengen tahu. Hidup kita ini punya siapa? Yang bilang rasa hidupku punya Tuhan, angkat tangan. Angkat tangan. Yang ngerasa hidup kita punyanya Tuhan, angkat tangan tinggi-tinggi. Udah ya? Udah? Gak ada suruh turun? Udah? Nah sekarang, taruh tangannya di dada. Mau gue doain? Mau? Gue doain ya. Bapak, aku berdoanya di dalam nama Tuhan Yesus. Every hand yang mereka angkat Tuhan. I pray in the name of Jesus. Aku berdoa. That each one of them, setiap dari mereka bisa mengerti apa menjadi kehendak-Mu Tuhan. Bukan keinginan pribadi, tapi yang menjadi kehendak-Mu apa dalam kehidupan kami. Baik, buruk, sehat, gak sehat. It's everything belong to you Jesus. Tuhan, aku berdoa. Kau yang ngambil alih semua kehidupan kami. Because all life, it's belong to you. Aku serahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. In Jesus name, Lord I pray. Amin. Saudara tahu kenapa saya bilang begini? Sadar, kalau kita tahu ini miliknya Tuhan, pakai sebaik-baiknya. Kalau hidup kita punyanya Dia, berarti saudara gak perlu takut. Bener gak sih? Lucu ya, paradigmanya kita kan kadang-kadang kecampur-campur nih. Iya kan? Loh kalau hidup kita punyanya Tuhan, ya sudah tuh saudara. Berarti Dia tahu yang terbaik gak? Tahu kan? Kalau kita melewati satu musim yang gak enak, Dia tahu gak? Dia tahu. Kalau kita lagi punya masalah, Dia tahu gak? Tahu. Tapi kan bukan berarti kita gak bisa melakukan itu semua. Tugasnya kita yaitu ini saudara. Kan amanat agung tuh Tuhan tahu. Ya kita tahu, bener gak? Pertanyaan aku adalah, are we doing it atau tidak saudara? Jangan kita bicara soal navigasi, jangan kita bilang, ayo bangun hubungan kita sama Tuhan. Bangun loh, tapi setelah itu apa? Setelah kau tahu kebenaran firman Tuhan, itu apa? Kalau kamu tahu ini kopi enak, ya udah, jangan dibagi sendiri, minum aja sendiri. Tapi setelah kamu tahu kopi ini enak, kamu kan harusnya berbagi sama orang. Dok, gue ini kopi, bijinya ini gue ngeblend sendiri loh dok. Dari mana? Dari Kalimantan punya, gue beli. Mau gak? Mau. Ya udah habis itu, maaf. Gak bercanda. Saudara tahu apa yang enak? Nih gue ngeliat orang-orang gini. Kalau ada makanan enak lu pada ngepost gak? Ayo. Ada rumah makan enak yang baru pertama kali viral di Sidoarjo. Lu pergi gak? Ayo, pergi gak? Kalau perlu lo ngepost gini nih. Ini enak cuy dan murah, cetret. Sesuai dengan dompet, cetret. Bener gak? Lah firman lo. Ribu tahun yang lalu dia udah mati buat kita semua. Lo pernah viralin dia gak? Kita aja gak pernah viralin dia. Tahu gak kenapa? Karena kita bilang kita gak mampu. Padahal udah jelas firman-Nya, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Lucu ya? Terus dia Bapak yang punya semua lagi. Lucu ya? And He knows everything. Dan kita gak pernah viralkan dia. Sometimes, tau gak parahnya lagi apa? We ignore Him. Karena kita bilang begini, udah cukup gue di sini aja, gak usah jauh-jauh. Itu bahasanya orang Kristen tuh. Gue udah cukup leading I care, gak usah yang lain lagi. Gue udah cukup jadi sini aja, yang lain gak usah. Kalau enggak, lebih dewa lagi gini nih. Gue mau doa dulu ya. Gue mau tanya Tuhan, buset. Saudara, orang tua mana yang gak seneng anaknya bersih-bersih di rumahnya sendiri? Masa lu pulang rumah bilang gini sama orang tua lu, Marci cuci baju ya di rumah. Bentar mam, aku doa dulu ya. Tanya sama Tuhan aku cuci baju atau tidak. Mungkin gak?
Nah kenapa lo ikut Tuhan? Kita sekarang jadi spiritualnya tinggi banget. Merasa tiba-tiba kita bisa dengar suara Tuhan tuh kayak bisa dengar, Marci, pergilah kau. I wish, saya mendengar itu semua saudara. Saya nggak dengar sih yang aneh-aneh. Tapi saya cuma setia, karena firman Tuhan bilang apa? Setia dengan hal yang kecil. Aku perkara yang lebih besar. Ya udah toh, jangan dibikin ruwet hidup. Boleh yang berdiri semuanya?